Halo pemirsa Coklat TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kembali pengen berbincang dengan Pak C. Suhadi terkait dengan berita terbaru Pak tentang putusan selanya Dr. Tifa. Kan rame kemarin Pak, kan eksepsinya dikabulkan oleh hakim kan. Terus narasinya, wah ini adalah kemenangan Dr. Tifa Terus kemudian pertanyaannya muncul, wah berarti status terdakwanya udah langsung copot dong, langsung hilang ya, gitu betul. kan, langsung dihapus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wah ini jangan-jangan akal-akalannya Jokowi nih. Akal-akalannya Pak Jokowi agar nggak hadir ke persidangan gitu. Kan Pak Jokowi selalu tim hukumnya selalu menegaskan akan hadir. Ya. Setelah ditolak kan berarti persidangannya stop gitu kan. Nggak berlanjut. Nggak lanjut gitu. Ya. Jadi ini selesai gitu. Jadi ini adalah sebuah skenarionya Pak Jokowi gitu. Yang kedua. Nah, tetapi yang menarik yang jarang dilihat orang adalah sebenarnya dampaknya apa ini kaitannya dengan perkembangan kasusnya dan kasus Roy Suryo nanti. Ya. Jadi ini kan Tifa dengan Roy Suryo nggak sejalan ya, dalam persidangan kan berbeda. Ini nanti gimana? Apalagi kan sudah ditolak pra-peradilannya kan. Nah, saya kan membaca berita di Tribun, headline-nya ini dari Pak Suhadi ini. Suhadi sebut putusan sela Dr. Tifa jadi sinyal Roy Suryo sidang Roy Suryo bakal gunakan KUHP baru. Ya. Nah, itu satu. Terus kemudian tim hukum Merah Putih THMP Pak Suhadi menyatakan kesalahan dakwaan kasus Dr. Tifa bisa berujung perkara ditolak hakim. Jadi ini malah kesannya eksepsi diterima ini justru malah semacam blessing in disguise. Betul, gitu ya. Ya. Kayak hakim tuh kayak tanda kutip membantu jaksa untuk memperbaiki tuntutannya, dakwaannya supaya nanti kasus ketika masuk sidang pokok perkara justru lebih solid gitu. Ya. Nah, gimana Pak Suhadi lihatnya ini? Jadi memang ini menarik ya. Karena kan nggak bisa disalahkan juga euforia yang berkembang. Ini saya jelasin dulu nih. Ya. Ini nggak salah sebetulnya kalau kita mengacu kepada KUHP yang lama. Oke. Ya, karena di dalam pasal 143 KUHP ya, kalau yang namanya dakwaan batal ya, itu memang agak sulit untuk dilanjutkan. Gitu. Makanya kemudian tahun 2022 ya, MK itu mengeluarkan mengeluarkan keputusan. Putusan MK nomor 28 ya, tahun 2022. Di Tribun saya tulis berkaitan dengan masalah itu. Di mana dalam pasal itu ya, itu mengamputasi peran pasal 143 KUHP. Ya. Artinya kalau dakwaan jaksa batal itu nggak boleh terus kemudian sekonyong-konyong perkara jadi nggak bisa berlanjut. MK pada waktu itu mensyaratkan ya, dakwaan jaksa itu jaksa dinyatakan batal oleh hakim, itu bisa dilanjutkan lagi 1 kali ya ke pengadilan. Dari dakwaan diperbaiki, terus kemudian diajukan lagi. Itu bisa? Bisa, ya kan? Itu berdasarkan putusan MK ya tahun 2022 dengan tadi nomor 28. Nah ternyata ya putusan MK ini itu diakomodir di dalam KUHP yang baru. Gitu loh ya. Dalam KUHP yang baru itu jelas yang namanya putusan-putusan yang berkaitan dengan batalnya dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak sekonyong-konyong menghilangkan peran daripada jaksa untuk memperbaiki lagi. Justru diberikan peluang sama 1 kali gitu ya. Itu diatur dalam pasal 75 KUHP yang baru di ayat 4. Itu jelas sekali itu diatur seperti itu. Dalam 1 minggu ya dari putusan sela itu ya, jaksa itu harus membacakan kembali atau membawa perkara ini kembali dalam sidang pengadilan. Itu. Jadi nggak sekonyong-konyong bahwa dakwaan jaksa itu dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, terus kemudian nggak ada persidangan, itu tidak ada lagi, sudah tidak relevan lagi. Jadi ini kan berarti eksepsinya Tifa sudah diterima hakim, dikabulkan. Terus kemudian
status si Dokter Tifa masih tetap sebagai terdakwa. Terdakwa. Gitu ya. Betul. Terus kemudian alasannya kan tadi karena kan ini justru kesempatan bagi JPU Jaksa, untuk JPU. fokus kepada tuntutannya itu dengan Oh, ya. patokan pada KUHP baru. Betul. Gitu Pak ya. Bisa dijelaskan lagi nggak Pak? Jadi ini kelanjutannya gimana? Jadi gini ya, kemarin itu kalau nggak salah saya kan juga mengulik berita dari putusan itu. Kalau nggak salah hakim itu menyatakan seperti ini ya. Itu yang namanya surat dakwaan itu harus jelas ya. Waktu tindak pidananya ya tuh. Terus juga kapan dan di mana itu harus jelas ya. Jadi kalau itu nggak jelas itu dinyatakan batal. Dan juga pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah KUHP ini ya kan. KUHP ini ya. Itu juga harus jelas. Mau yang dipakai yang mana. Jadi nggak boleh istilahnya ambigu. Ada mengutip pasal, terus kemudian pasal dalam KUHP dan KUHP yang lama, tapi juga mengutip lagi KUHP dan KUHP yang baru. Itu nggak boleh, gitu loh. Itu yang disemangati oleh pengadilan. Okay. Ini masuk akal menurut saya. Kenapa saya katakan masuk akal? Kan KUHP-nya udah beda, ya kan? Udah baru. KUHP-nya juga sudah baru. Sedangkan ada ajas di dalam hukum pidana, ya. Namanya suatu perkara pidana ya, aturan-aturan pidana itu harus yang menguntungkan kepada terdakwa. Ya kita harus sebut seperti itu. Memang semangatnya harus begitu kan. Dan kalau melihat seperti itu berarti kan harus pakai parameter hukum pidana yang baru baik KUHP-nya maupun KUHP-nya. Semangatnya seperti itu. Misalnya begini ya. Di pasal 310 ya, di KUHP barunya pasal berapa? Ya, misalnya 433 ya. Itu harus dicantumkan, ditulis di situ gitu kan. Dulu pasal sekian, sekarang menjadi pasal sekian. Karena kan rumusannya nggak beda. Dan juga unsur-unsurnya juga nggak jauh berbeda gitu. Itu yang dimaui dalam putusan yang kemarin. Jadi kalau dikatakan batal, itu dalam konteks penulisan tadi ya. Semangat dari surat dakwaan itu yang tidak terlalu konsisten dalam kaitan ini. Makanya diperintahkan untuk seperti ini. Cuma dalam kerangka berpikir saya ini menjadi bagus seperti juga saya tulis di di Tribun ya bahwa dengan selarasnya antara pengadilan dengan jaksa dalam mengadili perkara ini kan jadi sejalan dong. Jadi nggak salah. Soalnya kalau salah pasal yang membingungkan, ini kan berbahaya di putusan nantinya kan. Karena ini memang belum masuk pokok perkara Pak belum masuk pokok perkara. Jadi wilayahnya masih di dalam debatable tadi gitu kan berkaitan dengan pasal. Terus juga penyebutan tempos dan lokus deliktinya ya. Terus kejadiannya seperti apa. Itu yang maksudnya juga harus diuraikan. Jadi pesannya itu bukan hanya pasal-pasal yang berkaitan tadi saya jelaskan, tapi juga wilayah-wilayah kejadiannya di mana disebutkan, waktunya bagaimana, kapan dan sebagainya. Itu juga harus secara terurai ya, karena memang semangatnya kan harus seperti itu. Itu harus jelas dan terang gitu ya. Jangan ditafsirkan, jangan ada unsur multitafsir dalam kaitan ini gitu. Itu semangat dari jadi ini putusan. Seakan-akan kalau mau kita gambarkan secara sederhana, ini majelis hakim bilang, Pak Jaksa itu dakwanya jangan mencampurkan antara KUHP lama dengan KUHP baru, dibikin konsisten, KUHP baru aja, supaya nanti ketika masuk ke pokok perkara itu justru sejalan gitu ya dengan jadi ini seperti memperkuat justru dibatalkan diterima eksepsinya agar dakwaan jaksa menjadi selaras dengan tujuan daripada pengadilan dan makin kuat. Betul. Gitu Pak ya. Ya, betul. Ini menarik ini. Ya menarik. Seperti kita lihat ya, pertama kali ditanyakan. Ini kan KUHP baru nih. Ya, berkaitan dengan restoratif justice. Itu kan ditanyakan. Mau damai tidak? Ya kan? Itu kan KUHP yang baru. Karena KUHP yang lama itu nggak mengenal restoratif justice gitu kan. Karena itu hanya ada di peraturan Kejaksaan Agung ya.
restoratif justice itu kan peraturan dari Kejaksaan Agung yang diperkuat juga oleh Mahkamah Agung dalam kaitan ini gitu kan, karena memang kelihatannya juga mengacu kepada hukum modern. Ya. Ini sangat selaras berkaitan dengan restoratif justice itu. Ya. Nah, kalau dilihat seperti itu, ya kan, apa yang berlaku? Kan KUHP yang baru dong, gitu loh. Terus yang kedua, kamu mau minta maaf nggak? Gitu kan? Bukannya kemudian kalau tiba kan mengatakan itu disuruh Pak Jokowi itu katanya minta maaf gitu kan? Itu enggak, itu perintah undang-undang. Termasuk restoratif justice, baik di tingkat penyidikan, di tingkat di tingkat penuntutan maupun di tingkat pengadilan, itu tetap harus dipertanyakan. Karena itu menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam KUHP yang baru itu. Berarti kalau kita mengacu ke sini, berarti kan pengadilan itu ya memang harusnya selaras dengan undang-undang yang baru. Baik KUHP maupun KUHP. Itu narasi yang dibangun dalam putusan sela kemarin gitu. Nah itu kan saya nggak tahu ya kenapa dakwaan jaksa itu masih menggunakan KUHP lama maupun KUHP baru. Apa karena waktu itu memang kan ini lama Pak proses kasus tuduhan ijazah palsu ini kan lama. Jangan-jangan dan ini kan transisi ya Pak ya. Kan transisi kan baru mulainya kan 2025. 2026 kan. Ya, 2026. Jangan-jangan memang karena masa transisi jadi KUHP yang lama, KUHP yang lama masih dipakai gitu ya. Tapi yang menarik kan tadi itu pernyataan Pak Suhadi itu bahwa justru kenapa ini bagus ya eksepsinya Tifa ini diterima karena kalau kesalahan dakwaan kasus Dr. Tifa itu justru berlanjut itu bisa berujung perkara ditolak oleh hakim. Betul. Jadi pokok perkaranya nanti justru malah bisa bebas sama Tifa. Itu yang berbahaya gitu kan karena dianggap tidak cermat dalam mengaplikasikan suatu peraturan-peraturan yang berlaku seperti itu gitu kan. Menarik, cuma kan saya udah bilang ini juga kan ada bagusnya juga gitu karena kan kita tahu ini strategi perang. Strategi perang yang sangat cerdik yang dibangun oleh kelompok-kelompok mereka. Saya nggak mengatakan kelompok kuasa hukum. Barangkali di sini ada seorang yang memang tokoh bagaimana mengantisipasi semua kasus yang nanti akan berjalan. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Kok tiba-tiba sekonyong-konyong pada saat perkara didaftarkan di pengadilan, di mana seharusnya sudah menjadi terdakwa, Roy Suryo balelo. Tidak mengikuti persidangan, tapi dia mengambil opsi mengajukan prapit. Tifa dengan segala gagah beraninya, kalau dilihat dari begini ya, dengan segala gagah beraninya, maju ke persidangan. Ini apa artinya? Ada tektokan tentunya. Ini nggak sekonyong-konyong dibuat, oh saya mau lanjut, oh saya nggak mau lanjut, nggak seperti itu. Ya. Dan kelihatan sekali kan, setiap kali Dr. Tifa ini sidang, Roy Suryo ada di sana. Nah ini menarik nih Pak. Gitu kan, makanya saya udah bilang dia ini ngintipin terus gitu kan. Ini soal kaitannya dengan Roy Suryo ini kan sebentar lagi kan juga kan karena prapitnya ditolak kan pasti akan masuk dalam persidangan. Ini nanti kita bahas juga, biar nanti itu jelas. Ini menarik, ini kan di tulisan yang berikutnya di Tribun juga Pak Suhadi menyatakan, Suhadi menyebut putusan sela Dr. Tifa jadi sinyal sidang Roy Suryo bakal gunakan KUHP baru. Nah ini menarik karena kan sebelumnya kan Pak Suhadi bilang bahwa Roy Suryo ini memang pakai strategi ngintip nih. Jadi dia ngintip sambil prapit, tapi dia ikut datang ke sidangnya Tifa untuk ngintip nanti kira-kira gimana nih prosesnya gitu. Nah, dan apa nanti yang saya akan perbuat? Akan persiapkan gitu. Nah, dengan eksepsinya Tifa diterima, itu artinya berarti menurut Pak Suhadi ini jadi sinyal sidang Roy Suryo nanti dan juga sidang Tifa berikutnya bisa berbarengan dan memakai pasal memakai KUHP baru. Betul. Gitu. Bisa dijelaskan nggak Pak itu Pak? Ya, jadi gini, kan kalau dilihat dari penyidikan, ya dari penyelidikan dulu, penyelidikan ke penyidikan, terus juga kemudian kepada dakwaan sekarang ini. Itu kan dulu acuannya, penyidik terutama ya, itu kan pasti menggunakan KUHP dan KUHP yang lama. Gitu kan.
pasal-pasalnya juga kan kita lihat kan, seperti kita tahu ya 310, 311. Kalau 27 memang itu kan tetap undang-undang ITE kan. Terus kemudian pasal 160 yang dilaporkan oleh teman-teman relawan. Artinya ya di dalam persoalan ini pada saat itu ya, pada saat penyidikan yang digunakan pasal-pasal KUHP dan KUHAP yang lama. Nah, dengan dilimpahkannya perkara ini kepada kejaksaan, kemudian ada undang-undang yang baru, maka mau tidak mau undang-undang ini kan harus diberlakukan. Gitu loh, harus diberlakukan dalam konteks kepentingan dari semua pihak. Ya, hakim, jaksa, ya terus hakim, jaksa, penasihat hukum. Ini kan juga harus selaras. Ya. Ini loh yang kita mauin, ya. Gunakan KUHP yang baru, gunakan KUHP yang baru. Dan dengan begitu nih, ya tadi saya katakan, berarti ini kan sidang ditunda nih berkaitan dengan adanya putusan selah tadi kan, ya yang dinyatakan surat dakwaan batal demi hukum, batal demi hukum. Terus kemudian Roy Suryo pun ya di prapit yang kedua ini kan kalah ya. Betul. Berarti dalam kaitan ini nanti dua-dua ini bisa berbarengan disidangkan kembali, gitu kan? Tipe sidang ya dalam pokok perkara. Terus kemudian juga Roy Suryo juga sama, kan? Sidang dalam pokok perkara, kan gitu kan? Berkaitan nanti apakah mereka tetap akan mengajukan eksepsi lagi, ya itu kita lihat perkembangan berikutnya. Tapi dugaan saya Tipa maupun Roy tetap akan mengajukan eksepsi. Walaupun eksepsi sudah tahu nih berkaitan dengan pasal-pasal, terus juga ketidakjelasan dakwaan dan lain sebagainya, itu sudah diputus, barangkali nanti dia akan mencari celah yang lain. Nah itu Pak, nanti kalau persidangan Roy Suryo terjadi gitu ya, artinya JPU sudah menyiapkan dakwaan terhadap Roy Suryo, terus juga melakukan dakwaan baru terhadap Tifa, gitu ya, dan masuk pada pokok perkara. Ini berarti kira-kira sidangnya terpisah atau gimana Pak nanti? Kalau asumsi yang saya lihat ini kelihatannya terpisah tetepan, karena perkara sudah displit kan. Kalau perkara yang displit, dugaan saya juga nggak mungkin majelis yang sama. Saya prediksi ada dua majelis yang mengadili perkara ini. Kalau disatukan lagi, nanti juga kesannya nggak akan baik menurut saya. Tapi ini gitu. Dengan diterimanya eksepsinya Tifa, berarti upaya Roy Suryo ngintip itu sia-sia dong, Pak? Sia-sia. Makanya saya dibilang kemarin kan di salah satu podcast juga, ini keren sekali nih pertimbangannya gitu kan. Ya. Saya juga percayalah, ini jaksa juga nggak sekonyong-konyong memang mau berskenario seperti itu. Tapi kan dalam keadaan-keadaan yang memang sangat mendesak, terus juga keadaan kasus ini yang sangat menyita banyak perhatian publik, ya kan, sehingga untuk memperbaiki pasal dan lain sebagainya waktunya nggak cukup, gitu kan, karena kan pada waktu itu kejadiannya kan memang luar biasa, gitu kan, perubahan KUHP yang baru dan yang lama, terus juga keadaan perkara yang memang ini menjadi sorotan nasional, ya, bukan hanya tokoh-tokoh yang selalu mengamati ijazahnya Pak Jokowi, tapi kan kelihatannya juga orang-orang yang memang punya kepentingan politik ada di dalam kasus ini gitu kan. Sehingga ya untuk bagaimana mengelaborasi pekerjaan-pekerjaan yang lebih sistematis itu kayaknya sulit. Makanya ya mungkin dibuat seperti itu dan juga jaksa menyadari kalaupun ini ada kekeliruan berkaitan dengan masalah ini sesuai dengan pasal 75 ya, itu dimungkinkan untuk diperbaiki dan juga bisa diberikan kesempatan untuk mengajukan dakwaan lagi. Jadi sekali lagi, jadi nggak perlu euforia gitu kan. Karena di dalam pasal 75 ya dakwaan batal itu bukan kemudian perkara itu menjadi mati dan tidak berjalan. Tapi ini merupakan suatu semangat bahwa ada kesamaan persepsi yang terbangun antara jaksa, pengadilan ya dalam hal ini majelis hakim yang mengadili perkara ini dan pengacara. Bahwa KUHP yang digunakan dan KUHP yang digunakan itu seperti apa jelas di situ. Gitu. Jadi jangan, kalau dilihat dari logika seperti ini Pak, kalau hakimnya tuh lebih condong kepada Tifa dan Roy Suryo, mestinya eksepsinya nggak usah diterima ya. Oh iya, biar bisa. lanjut aja Betul, gitu ya. Betul. Biar lanjut aja, nanti ketika pas pokok perkara kemudian
itu meringankan Tifa gitu, malah bisa bebas gitu ya. Iya. Tapi dengan diterimanya eksepsi justru malah pertanda bahwa Tifa dan Roy Suryo ini ketika masuk pokok perkara ini nanti pasal-pasalnya pakai KUHP baru dan bisa lebih serius ininya ya, ya, betul. ancaman hukumannya. Jadi gitu. nggak ada lagi nanti orang beralasan wah ini kurang begini dan begini, ini nggak benar dan sebagainya, nggak ada lagi ya. Karena dengan begini ini semua tersaji dengan baik bahwa semangatnya adalah seperti yang ada di dalam putusan sela tersebut gitu. Nah, terkait masalah ini strategi dan lain sebagainya, hakim kemudian berpihak kemana? Kalau saya lihat dari perkara ini, terutama yang saya lihat yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan Prapit, kayaknya semua berdasarkan on the track yuridis, bukan kepada kepentingan-kepentingan yang lain. Karena saya yakin hakim pun takut ya. Salah menyidangkan persoalan ini akan menjadi ramai ya. Apalagi ini kan konsumsinya bukan lagi kelompok-kelompok tertentu. Mungkin seluruh rakyat Indonesia ini tahu kasusnya Pak Jokowi gitu kan ya. Tom Lembong aja atau kemudian juga Nadiem Makarim yang tidak begitu heboh dalam kaitan ini ya, tetap akan menjadi perhatian publik gitu kan. Dan kalau itu salah, hakim dilaporin dan lain sebagainya, saya yakin hakim nggak mau melakukan seperti itu. Apalagi ya yang diperiksa dalam kasus ini Pak Jokowi itu adalah Presiden RI ke-7. Ya kan? Jadi kan harus betul-betul objektif dong. Betul. Kalau kerja nggak benar ya tentunya juga akan menjadi pertimbangan. Karena ingat pengikutnya Pak Jokowi juga tidak kurang-kurang gitu ya. Yang memperhatikan kasus, yang menganalisa kasus, yang juga memang ahli dalam masalah kasus-kasus hukum pidana, itu juga nggak kecil gitu kan. Jadi harus betul-betul hati-hati apa yang dilakukan oleh pengadilan dan juga JPU. Nah Pak, dengan diterimanya eksepsinya Tifa, kan ini sekarang muncul lagi narasi bahwa itu adalah bagian dari skenarionya Pak Jokowi agar sidangnya berhenti, kemudian Pak Jokowi nggak nggak perlu lagi datang ke persidangan untuk menunjukkan ijazah S1-nya gitu ya, ijazahnya lah semuanya, sebagaimana yang dinyatakan beliau berkali-kali juga oleh tim hukumnya gitu. Jadi ini selalu dilarikan seakan-akan ini bagian dari skenarionya Pak Jokowi gitu. Padahal kan seperti yang tadi Pak Suhadi ceritakan, justru ini adalah positif buat kasus ini karena dengan diterimanya eksepsinya Tifa, maka JPU kemudian fokus kepada KUHP baru gitu kan. Sehingga nanti ketika muncul persidangan Roy Suryo dan Tifa disidang lagi, itu justru fokusnya ke KUHP baru. Gimana Pak Suhadi ngelihatnya? Jadi kalau dikatakan Pak Jokowi merekayasa kasus ini ya sangat nggak benar. Karena kan seperti yang kita ketahui, sebetulnya Pak Jokowi itu sudah teragenda. Dia akan datang ke Jakarta itu udah tanggal 6 kalau nggak salah ya. Dan sebetulnya juga tanggal 6 Agustus Pak ya. 6 Agustus sebetulnya juga kami sudah mempersiapkan kedatangan beliau di Jakarta. Untuk langsung ya omong-omong sedikit lah, memberikan masukan. Walaupun saya yakin peran pengacara dari sana juga sudah memberikan pendapat yang cukup bagus, yang sudah sangat relevan, tapi kan kita tetap memberikan kontribusi ya kepada Pak Jokowi. Pak, nanti kalau sidang begini-begini. Dan itu sudah teragenda gitu. Nah, dengan adanya putusan sela ini ya, kan juga tadi saya sudah katakan, perkara ini kan juga bukannya berakhir terus enggak maju lagi kan, enggak ya. Berdasarkan pasal 75 ya di ayat 4 itu kan jelas ya, bahwa bisa dilakukan surat dakwaan baru lagi. Karena kan pesan pengadilan jelas kan, harus ada hal-hal yang diperbaiki dalam surat dakwaan. Karena kan surat dakwaan itu harus jelas, terang ya, dan cermat. Kan dianggapnya kemarin tidak cermat, tidak terang, tidak jelas berkaitan dengan doktrin pasal, berkaitan dengan tempat dan waktu gitu kan. Nah, dengan begini berarti kan ya nanti kalau nanti memang ini jaksa mengajukan dakwaan lagi, berarti dia tetap akan merumuskan
pasal-pasal yang berkaitan itu adalah berkaitan dengan pasal dalam KUHP dan KUHAP yang baru. Semangatnya kan seperti itu gitu kan. Betul. Nah tujuannya apa? Ini juga nanti supaya tidak timpang nih persidangan. Jaksa mengakomodir KUHAP yang lama, sementara pengadilan ya mengakomodir KUHAP dan KUHP yang lama, yang baru. Ini kan jadi timpang dong kalau seperti ini gitu kan. Tapi nanti kalau ada perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan dan selaras dengan tujuan dari pengadilan itu, berarti kan persidangan jadi enak semuanya. Penasehat hukumnya enak, juga pengadilan juga dapat memandang kasus ini secara benar dan objektif. Demikian juga JPU gitu. Jadi kalau misalnya, nah ini menarik, saya kembali ke tulisannya Pak Suhadi ini lah. Kan kalau misalnya eksepsinya ditolak kemarin, terus JPU tetap dengan dakwaannya yang ternyata tumpang tindih antara KUHP lama dan KUHP baru, kan itu berarti banyak kesalahan menurut hakim ya. Betul. Kalau itu diloloskan, malah nanti kesalahan dakwaan itu bisa berujung perkara ditolak hakim pada pokok perkaranya gitu ya. Pada putusan akhir. Pada putusan akhir. Iya, gitu. dan ini kan bahaya. Iya. Nah, kalau ini terjadi, siapa yang dirugikan? Ya tentunya juga semua orang yang memang menginginkan perkara ini berakhir dan endingnya itu positif gitu kan. Nah, kalau nanti endingnya nggak positif karena tadi kan jaksa mengakomodir KUHP dan KUHP yang lama ya kan, terus juga pengadilan mengakomodir KUHP dan KUHP yang baru, ini kan nggak selaras. Nah ini kan menjadi persoalan gitu kan, karena saya yakin hakim nanti akan mengatakan bahwa ini nggak benar dakwaan jaksa itu. Jadi harusnya pihak Tifa dan Roy jangan euforia, malah harusnya cemas ya. Harusnya bukan cemas, harusnya secara gentle ya dihadapi persidangan ini gitu kan. Karena saya udah bilang tadi, ya ini masa transisi dari KUHP baru ya kepada dari KUHP lama kepada KUHP ya baru, maupun KUHP lama kepada KUHP yang baru. Ini transisi. Jadi semua harus melihat secara objektif persoalan ini gitu. Oke, terima kasih Pak Suhadi atas obrolannya dan pencerahannya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.